atas segala nikmat iman dan Islam, kesehatan, terlebih lagi alhamdulillah wa syukurillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Allah memperkenankan kita bertemu kembali pada bulan Ramadan kali ini, dan alhamdulillah kita akan memasuki malam yang ke-12. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kebaikan kebahagiaan setiap amalan-amalan Ramadan yang telah dan yang akan kita lakukan pada Ramadan kali ini. Amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah salat tarawih yang sama-sama berbahagia, sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia, terlebih dahulu Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan malaikat dan iblis. Sebagaimana yang kita pahami hadirin yang berbahagia, malaikat diciptakan dari cahaya, kemudian iblis diciptakan dari api, dan cikal bakal manusia yaitu Adam Allah menciptakannya dari tanah. Dari ketiga makhluk yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dan masih eksis pada saat ini, maka manusialah yang paling sempurna yang sengaja Allah Subhanahu wa taala ciptakan di permukaan bumi ini. Karena dengan kesempurnaannya itu Allah memberikan keistimewaan-keistimewaan yang Allah berikan kepada manusia, namun tidak diberikan kepada para malaikat dan iblis yang Allah ciptakan. Salah satu keistimewaan yang Allah Subhanahu wa taala berikan adalah Allah Subhanahu wa taala memberikan pintu pengampunan kepada yang namanya manusia. Mari kita lihat hadirin yang berbahagia, ketika Allah Subhanahu wa taala menciptakan malaikat, Allah memerintahkan kepada para malaikat untuk melaksanakan perintahnya, maka pada saat itu malaikat taat, tunduk dan patuh terhadap perintah Allah sampai hari kiamat, dan seterusnya sampai waktu Allah Subhanahu wa taala tentukan. Beda dengan iblis. Ketika Allah Subhanahu wa taala belum menciptakan manusia, iblis adalah makhluk Allah yang taat. Namun tak kala Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia untuk dijadikan khalifah di bumi ini, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada iblis dan para malaikat untuk sujud, fasajadu illa iblis, maka sujudlah malaikat kecuali iblis. Disitulah bentuk kesalahan pertama kali yang dilakukan iblis, dan Allah Subhanahu wa taala menyatakan aba wastakbaru wa kana minal kafirin, maka dia adalah makhluk yang ingkar dan Allah mengeluarkan dari surga, dan pada saat itu ia tidak mendapatkan pengampunan, dan sampai waktu Allah tentukan dia adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ingkar. Berbeda dengan manusia, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan pengampunan kepada manusia jika ia benar-benar bertobat dan meminta ampun dalam melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu hadirin jamaah salat tarawih yang berbahagia, sehubungan dengan bulan Ramadan ini, Rasulullah SAW telah menyampaikan hadisnya kepada kita. Man soma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Di hadis yang lain, man qoma Ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Dalam hadis ini ada dua aktivitas ibadah yang berbeda tapi memiliki maksud dan tujuan yang sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadis yang pertama dijelaskan, barang siapa yang berpuasa di bulan Ramadan atas dasar dua indikator, imanan wa ihtisaban, atas dasar keimanan dan perhitungan penuh harap, maka Allah Subhanahu wa taala akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Ini bentuk keistimewaan yang diberikan Allah kepada manusia, orang-orang yang beriman. Diperkuat lagi, man qoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyam berdiri salat malam, salat tarawih atas dasar keimanan dan perhitungan penuh pengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun akan mengampunkan dosa-dosanya yang telah lalu. Jadi kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala diberikan salah satu keistimewaannya Allah menghadirkan bulan Ramadan. Maka di hadis lain Rasulullah SAW pernah ketika naik mimbar ingin melaksanakan khutbah,
dia menaiki 3 tangga. Pada tangga yang pertama ia mengucapkan amin. Kemudian pada tangga yang kedua dia mengucapkan amin. Dan pada tangga yang ketiga Rasulullah SAW mengucapkan amin. Ketika turun, sahabat bertanya, apa gerangan Rasulullah SAW mengucapkan amin pada saat menaiki tangga yang pertama, kedua, dan yang ketiga? Rasulullah SAW menjelaskan bahwa saya kabarkan kepada kamu wahai para sahabat, sesungguhnya ketika saya menaiki tangga yang pertama, malaikat Jibril menghabarkan kepada saya. Ia menyampaikan, ya Nabi Allah, ya Rasulullah, celaka umatmu yang apabila ia bertemu pada bulan Ramadan, dia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian aku mengatakan amin. Kemudian yang kedua, celakalah hambamu ketika ia bertemu 1 atau 2 di antara kedua orang tuanya di dunia, namun ia tidak mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan saya katakan amin. Dan yang ketiga, celakalah umatmu Rasulullah yang apabila disebut namamu ia tidak mengucapkan salawat Allahumma sholli ala Muhammad kepadamu, maka saya katakan amin. Yang menarik hadirin jamaah salat yang berbahagia, pada konteks hadis ini Rasulullah SAW ya, sebagaimana dikabarkan oleh malaikat Jibril, Allah memberikan pengampunan pada bulan Ramadan. Kemudian yang kedua adalah birrul walidaini. Kemudian yang ketiga adalah bersalawat kepada Rasulullah SAW. Padahal banyak ayat di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan untuk berbakti kepada Allah dan dilanjutkan kepada kedua orang tua. Salah satunya adalah wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyah wa bil walidaini ihsana. Maka hendaklah kamu tidak menyembah Tuhan selain Allah dan berbaktilah kamu kepada kedua orang tuamu. Namun dalam konteks ini Jibril menyatakan, celakalah orang umatmu yang bertemu pada bulan Ramadan namun ia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam kuliah 7 menit ini singkatnya hadirin jamaah salat tarawih yang berbahagia, kalau bisa kita menganalogikan ketika seorang manusia melakukan perjalanan yang jauh, dia kehabisan bekal dan haus sepanjang perjalanan, namun ketika ia bertemu suatu wadah tempat rumah, di situ tersedia minuman yang begitu banyak yang mampu menghapuskan dahaganya, namun orang tersebut tidak meminumnya sampai tempat itu tutup dan dia tidak meminumnya sama sekali, dan maka bertambah dahagalah dia. Itulah mungkin barangkali orang yang Allah hadirkan kepada bulan Ramadan ini diberikan keistimewaan kepada manusia untuk bisa mendapatkan pengampunan Allah Subhanahu wa ta'ala, namun ia tidak mendapatkan pengampunan. Maka dalam konteks ini yang dikatakan oleh Jibril adalah mereka celaka ketika ia bertemu pada bulan Ramadan, ia tidak mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita tahu segala amalan-amalan adalah tentu dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pada bulan Ramadan ini. Oleh karena itu kita sadar manusia tidak pernah hilaf dari dosa, lupa, alpa. Maka keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan dihadirkannya bulan Ramadan ini untuk kita menjadi bersih, untuk mendapatkan pengampunan dosa-dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tergantung kita, apakah kita mengambil hak istimewa yang Allah berikan kepada kita atau kita tidak menggunakannya sebaik mungkin. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kekuatan kepada kita, pertolongannya, maunahnya dan kekuatannya, hingga kita bisa mendapatkan pengampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.